It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about siapa adik sekolah minggu yang sudah mandi? Yang sudah sarapan? Yang sudah siap untuk memuji nama Tuhan, angkat tangan. Oke, kalau adik-adik sudah siap, ayo bangkit berdiri, kita nyanyi cuy 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 pam pam pam. Bangkit ya, ikuti gerakannya. Ayo kalian. Oke, adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan mulai ibadah kita. Ayo, ambil sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bernyanyi, mari masuk, mari masuk. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kasih setia-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu dapat hari ini dapat melaksanakan ibadah Bapa, walaupun secara online, tapi kami tahu Engkau tetap memberkati kami dan kami dalam keadaan sehat dimanapun kami berada. Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan tuntut ibadah kami, Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, dan biarlah puji-pujian kami dapat layak dan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus
dulu di batangan tutup mata kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan Ya Allah, tiga ya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita mendengarkan sama-sama mengucapkan yaitu kita Tuhan Allah, kita keempat, 5 dan 6. Kita keempat, 5 dan 6. Untuk mengucapkan atau menyebutkan kita yang keempat, diserahkan dulu kepada Niko Simatupang. Kepada Niko Simatupang. Kita yang keempat, sebutkan, ayo. 3 ya. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki mau atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Dia memberkati hari itu dan menguduskannya. Amin. Oke, kita sama-sama menyebutkan kita keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima diserahkan kepada yang menyebutkan, yaitu Kaila Setangga. Ayo, serahkan kepada Kaila Setangga menyebutkan titah yang kelima. Ayo, 3 yang. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Nah, kita sama-sama lagi menyebutkan titah kelima. Sama-sama. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Nah, kemudian titah yang keenam diserahkan untuk menyebutkan, yaitu kepada Intan Purba. Intan Purba. Ayo, sebutkan titah yang keenam. Intan. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Terima kasih. Kita sama-sama menyebutkan titah yang keenam. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau membunuh. Nah, demikian titah atau hukum Tuhan untuk kita pada hari ini. Mari kita lipat tangan untuk memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Kita berdoa, Ya Allah, 3 ya. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi, ku mendaki ke bukit Sion. Adik-adik, ayo bangkit berdiri. Ayo Madea. Haleluya, haleluya.
Kita sama-sama mengucapkan dan ampunilah, 3 ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita sama-sama yaitu mengucapkan ayat bulanan bulan November. Nah, guru-guru sekolah tunggu semua. Nah, kita semua ya, Amos 5 ayat bulan November 3 ya. Ayat bulanan di bulan November tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Iya, dalam bahasa Batak disebut jadi margini-gini somon air uhuni jara hati orang somon sungai naso olo marsik. Somon sungai naso olo marsik, itulah bahasa Bataknya. Nah, coba anak-anak sekolah minggu dulu yang bisa menyebutkan yaitu ayat bulan November, itulah episode untuk kita. Ayat bulan November. Coba siapa yang bisa? Anak-anak sekolah minggu 3 ya, siapa? Ayat bulanan di bulan November tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Ayat bulanan di bulan November tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Ayat bulanan di bulan November tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Ayat bulanan di bulan November tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Ayat bulanan di bulan November tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih, Miss. Oke, itulah tadi ayat bulanan. Marilah kita berdoa, lipat tangannya. Berbahagialah orang yang mendengar 3 ya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi puji Tuhan. Adik-adik, kita bernyanyi dari buku ND nomor 744. Ayo dibuka buku ND-nya. Kalau nggak tahu, kita pelajari lagunya sama-sama ya. Lagunya Rabdohot Allah. Ayo
seluruh teman-teman kita seluruh dunia. Kita mengatakan aku percaya 3 ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari kasih perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu yang akan kami dengarkan Bapa. Bukalah hati jiwa pikiran kami, serta ajari kami, terutama anak-anak sekolah minggu gereja maka BBC Putih, agar kami dapat menerima firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ampunkan kami atas segala dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang terkasih. Adapun firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, yaitu terambil dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 24 hingga ayat 26. Ayat 24 hingga ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Marilah kita ikuti secara seksama yang saya bacakan. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku,
ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Itulah firman Tuhan untuk kita hari ini. Percayalah kepada Yesus. Itulah topik atau tema minggu kita pada hari ini. Anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini adalah hari peringatan akan mereka-mereka, yaitu teman-teman kita seiman yang sudah mendahulukan langkahnya ke sini Tuhan Allah, telah berpulang ke pangkuan Allah Bapa di surga. Ini yang disebut dalam bahasa Batak ujung tahun Pahuriau sekalian, peringatan akan orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi peringatan artinya kita mengingat seperti ada ucapan memento mori, katanya memento mori, ingat akan hari kematian. Itulah inti makna yang kita ingat, yang kita peringati pada hari ini. Jadi kita perlu mengingat akan kematian saudara-saudara, orang tua kita, maupun guru kita yang telah terdahulu. Kita perlu mengingat, tapi juga kita harus mengingat bahwa kita pun suatu saat nanti akan berpulang, akan berangkat, akan pergi dari dunia ini, pergi ke pangkuan Allah di surga melalui proses kematian. Karena tidak ada yang kekal di dunia atau di bumi ini. Semuanya pasti akan ada masa berakhirnya. Masa berakhirnya semuanya akan berakhir, baik duka cita, baik sukacita, baik segala-galanya yang ada di bumi ini, yang membuat kita merasa aman, nyaman, tentram atau tenang, semuanya itu akan ada masa akhir perjalanan dari segalanya yang ada di bumi ini. Itulah makanya kita perlu ingatlah akan hari kematian. Dan ada ucapan yang berkata, matilah sebelum dimatikan. Apa artinya ini? Matilah sebelum mati. Berdoalah sebelum didoakan. Matilah sebelum mati, berdoalah sebelum didoakan. Artinya mumpung kita manusia ini masih diberikan waktu untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, maka hendaklah kita tekun berdoa, hendaklah kita tekun beraktivitas, melakukan berbagai kebaikan dan kebajikan terhadap diri kita, terhadap orang tua kita, terhadap kakak-kakak, abang-abang kita, terhadap semua keluarga dan manusia-manusia di sekitar kita. Jadi tugas dan tanggung jawab itu hendaklah kita laksanakan selagi waktu masih siang, selagi waktu masih ada diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, di dalam tema atau topik khotbah untuk kita pada hari ini disebutkan percaya kepada Yesus. Iman percaya inilah landasan kita sebagai umat Kristen. Inilah landasan kita sebagai umat yang beragama, yang beribadah, yang mengikut Yesus Kristus. Jadi ketika kita mau beriman, memiliki iman percaya, sama artinya landasan hidup kita itu adalah kuat dan kokoh. Dan memang harus kuat dan kokoh landasan kehidupan kita, supaya kita tidak mudah putus asa, supaya kita tidak mudah tersesat, supaya tidak mudah diambingkan aliran-aliran sesat yang ada di bumi ini, supaya kita tidak mudah kalah di dalam perjuangan kita, yaitu menuju suatu cita-cita dan tujuan perjalanan hidup, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi oleh karena itu, bagaimana supaya kita semakin beriman? Bagaimana caranya supaya kita semakin percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Jawabnya adalah pertama, terimalah firman Allah. Jadi supaya kita semakin beriman, supaya kita semakin yakin dan percaya bahwa Yesus adalah jalan hidup dan kebenaran, maka kita harus mau membuka hati,
membuka jiwa lalu menerima firman Allah yang disampaikannya lewat hamba-hambanya, lewat imam-imam, lewat murid-muridnya, melalui firman-Nya yang disampaikan oleh orang tua, firman-Nya yang disampaikan oleh para guru-guru sekolah minggu, firman-Nya yang disampaikan oleh para pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Nah, kita diingatkan bahwa kita rajin tekun belajar mendengarkan firman Allah. Dan ketika kita mau mendengarkan firman Allah, maka kita akan semakin mengenal siapa anak-anak Tuhan. Mengenal pertama-tama Tuhan Allah itu siapa. Tuhan Allah itu Allah yang bagaimana. Tuhan Allah itu di manakah dia berada. Di manakah dia berada. Kemudian kita akan mengenal diri kita. Kita ini siapa. Kita ini siapa. Jadi perlu pengenalan ini. Jadi untuk memberikan pengenalan inilah, makanya kita perlu untuk menerima firman Tuhan, karena firman Tuhan sebagai alat membimbing, menuntun, mengajari dan membekali kita supaya kita semakin beriman. Oleh karena itu, maulah kita kiranya menerima firman Tuhan. Jadi orang yang mau menerima firman Tuhan, ibarat firman Tuhan itu ibarat minyak. Ibarat minyak itu firman Tuhan, minyak yang digunakan untuk kendaraan besar. Kendaraan tidak akan dapat hidup, bila tidak ada minyaknya. Yang kemudian firman Tuhan ini juga ibarat air yang memberi kesejukan. Ibaratnya contohnya tanaman-tanaman atau bunga-bunga yang ada di pot contohnya. Kalau bunga-bunga yang ada di taman itu atau yang ada di pot itu kekeringan, lalu butuh air dan tidak disiram, maka bunga itu akan layu. Kemudian yang berikutnya, ibarat firman Tuhan itu ibarat pupuk, yang artinya tanam-tanaman di ladang itu, tanam-tanaman baik itu bunga atau ubi atau sayur-sayuran yang kita tanam itu, kalau tidak dipupuk tidak akan berkembang. Jadi demikianlah juga kehidupan kita ini, kita tidak akan dapat dinamis atau bergerak, kita akan layu dan tidak berkembang ketika firman Tuhan itu tidak berada di dalam diri kita. Nah, jadi marilah kita menerima firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah disimbolkan tadi ibarat air, ibarat pupuk, ibarat minyak. Tetapi juga firman Tuhan itu ibarat santapan, makanan dan minuman yang bisa melepaskan dahaga dan kelaparan. Jadi ketika kita lapar, butuh misalnya nasi, dan kita makan nasi, kita memiliki kekuatan. Jadi firman Allah itu adalah senjata kekuatan, kesejukan yang memberikan kita bekal di dalam hidup ini supaya mampu memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Yang berikutnya, orang-orang yang percaya kepada Yesus diingatkan agar tetap setia mengikut Yesus di sepanjang masa. Mengikut Yesus keputusanku. Ada nyanyian kita seperti itu. Ada nyanyian kita, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus bukan hanya sekali, 2 kali atau 3 kali, tetapi mengikut Yesus, anak-anak sekolah minggu yang mengikut Yesus diharapkan tetap setia. Artinya setia, tetap stabil, normal dalam mengikut Yesus, baik waktu sukacita atau waktu duka cita pun, baik waktu sakit atau waktu sehat, tetap setia mengikut Yesus, mengakui Yesus bahwa Yesuslah sumber kehidupan dan keselamatan. Jadi mengikut Yesus sama artinya mau menerima apa yang dikehendaki oleh Yesus dari kita. Apa rupanya yang dikehendaki Yesus dari kita? Supaya kita tetap melakukan kebaikan dan kebajikan. Nah, kemudian serahkanlah hidupmu kepadanya. Mengapa dikatakan serahkanlah hidupmu? Karena hidup kita ini
adalah berasal dari Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Kemudian kita baca lagi dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Dia yang memeliharakan. Jadi, kedua ayat ini mengingatkan kita supaya kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada siapa? Kepada Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Besar, Maha Mulia dan Maha Kuasa. Menyerahkannya melalui apa? Melalui doa. Kemudian melalui apa lagi? Melalui perbuatan kita, melalui ibadah kita. Saya serahkan Tuhan jiwa ragaku kepada tangan-Mu. Engkaulah yang mempunyai diriku, kuat kuasa-Mu lah yang Engkau nyatakan di dalam diriku, rancangan-Mu lah yang terjadi di dalam diriku. Jangan biarkan rancanganku, sebab rancanganku adalah sering dan selalu mengarah kepada hal-hal yang negatif. Tapi rancangan-Mu ya Bapa adalah rancangan kebahagiaan. Inilah perlu kita lihat juga sebagaimana dikatakan di dalam Yeremia, di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 mengenai rancangan Tuhan. Jadi rancangan Tuhan tidak pernah Tuhan Allah merencanakan malapetaka dan kebinasaan di dalam hidup umatnya, di dalam hidup bangsanya, di dalam hidup kita. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan kebahagiaan. Kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan. Jadi rancangan Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan kebahagiaan, rancangan yang telah mempersiapkan masa depan yang indah di dalam kehidupan kita. Jadi percayalah kepada Yesus, Dialah Tuhan yang kekal, Dialah yang peduli, Dialah yang memberikan jaminan dan kepastian di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon dengan sikap kerendahan hati Bapa. Kami anak-anak-Mu menyadari keterbatasan dan kelemahan kami. Kami tidak ada memiliki kemampuan. Tapi bila Tuhan berkehendak, bila Tuhan memberikan kami kemampuan lewat kuat kuasa Roh Kudus, maka firman-Mu yang kami dengarkan akan dapat kami hayati, kami renungkan dan amalkan. Kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Di dalam firman-Mu Engkau meneguhkan, menguatkan iman percaya kami, agar kami yakin dan percaya sepenuhnya kepada-Mu Yesus, bahwa Engkaulah Tuhan yang kekal, Engkaulah Juru Selamat yang memberikan kami kebahagiaan, yang memberikan kami kehidupan, dan yang telah bangkit dari kuasa kematian. Kuasa kebangkitan-Mu menjadi jaminan dan kepastian bagi orang-orang percaya, bahwa orang-orang yang percaya sekalipun akan menghadapi kematian, tetapi karena mengingat, karena mengikut Engkau sudah bangkit dan sudah menaklukkan kuasa maut dan kematian, maka setiap orang percaya akan Engkau bangkitkan, Engkau kuatkan, Engkau bawa ke tempat yang penuh damai dan sukacita yang kekal di surga. Oleh karena itu, ketika kami masih Engkau perkenankan hidup di bumi ini, berilah kami kesehatan, kekuatan, berilah kami kemampuan untuk bersaksi, bersekutu dan melayani. Berilah kami kekuatan untuk mampu kiranya kami membangun diri kami menjadi berkah dan menjadi garam dan terang dunia, sehingga dimanapun kami berada, kami mampu menggarami, bukan digarami. Kami mampu membawa terang, membawa penghiburan bagi orang-orang yang susah, memberikan yaitu sulh bagi mereka-mereka yang hidup dalam kegelapan, agar kami menjadi penolong sebagai perantara tangan-Mu ya Tuhan.
yang membawa banyak teman-teman kami untuk datang ke hadapan tahta. Berkatilah kami di masa musim pandemi COVID ini ya Tuhan, COVID ini, agar kami jauh dari sakit penyakit, agar kami jauh dari pandemi COVID, dan kami berdoa ya Tuhan, agar segera kiranya Engkau Tuhan menghalau dan mengakhiri masa perjalanan COVID dari bumi ini yang membuat manusia sengsara dan menderita dan di dalam kebimbangan dan kecemasan. Yang sudah banyak korban-korban yang sudah meninggal, yang sudah banyak ya Tuhan yang masih terpapar dan sakit di rumah kami membutuhkan pertolongan dari-Mu. Kiranya Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang terpapar COVID, yang sedang berobat di rumah sakit Bapak, tolong mereka berikan kesembuhan dan berilah mereka pengharapan, jamah tubuh mereka satu persatu. Dan demikian juga saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, kiranya Engkau halau, Engkau sudahi perjalanan COVID. Dan ketika datang pandemi COVID ini ya Tuhan, kami sadari ini sebagai alat, walaupun ini sungguh sangat menyedihkan, tapi di satu sisi ini menjadi alat untuk menempa, untuk mengingatkan setiap umat manusia agar mau hidup bertobat, agar mau hidup seturut dengan kehendak-Mu, agar mau hidup di dalam hukum-hukum-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ingatkanlah seluruh umat manusia di persada bumi ini dan di seluruh Nusantara Indonesia ya Tuhan, agar tetap mau bergandengan tangan, agar mau hidup rukun dan damai, hidup takut dan taat kepada Bapa, membangun kerukunan dan kedamaian walaupun berbeda-beda suku ras dan agama, tetapi tetap hidup di dalam kesatuan, bergandengan tangan yang satu dengan yang lainnya. Ajaklah seluruh umat manusia untuk bertobat, ajaklah ya Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, agar melalui demikian Tuhan Allah semakin dimuliakan dan diagungkan, dan umat manusia semakin memperoleh kedamaian, sukacita di dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah bangsa dan negara kami Bapa, berkatilah pemerintah kami dari tingkat atas hingga bawah, berkatilah melindungi semua umat Kristen di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia. Berkati dan melindungilah Engkaulah yang menguasai setiap gereja, khususnya gereja HKBP dimanapun mereka berada. Engkaulah yang berikan hikmat, kesehatan dan kekuatan bagi semua para pekabar itu, bagi semua para pelayan-pelayan gereja khususnya di HKBP dimanapun berada ya Bapak. Kiranya biarlah lewat para hamba-hamba-Mu, para pekabar-pekabar, pekerja-pekerja gereja HKBP, nama-Mu semakin diagungkan, dimuliakan, dan semakin banyak yang tertolong, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah terkhusus gereja HKBP seperti ini, orang tua, Naposo Bulu, dan semua remaja dan anak-anak sekolah minggu khususnya. Demikian juga berkatilah para guru-guru sekolah minggu. Kiranya semakin mampukan kami bersuka cita, cabut sakit penyakit dari dalam tubuh kami. Berilah kami kesehatan dan kekuatan, agar kami hidup penuh dengan sukacita, menjalani hari-hari hidup yang Tuhan berikan bagi kami, agar kami hidup ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa, terimalah doa permohonan kami, dan ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari ini, maka marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Jadi persembahan kita banyak caranya memberikan persembahan kepada Tuhan, melalui hati, jiwa dan pikiran, melalui persembahan diri kita, melalui nyanyian dan pujian, itu pun juga persembahan. Marilah kita persembahkan pujian kepada Tuhan dan mengumpulkan persembahan kita pada hari ini. Terima
kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Nyanyian persembahan. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Semuanya, kami guru-guru sekolah minggu dan majelis yang melayani ibadah sekolah minggu pada hari ini menyampaikan kepada semua anak-anak sekolah minggu HKBP Sekuji dan orang tua, selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ku tak akan